Perkenalkan, nama saya Mia Inaya, NIM akhir 030. Saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam proses pengendalian. Yang pertama, definisi mengendalikan atau controlling. Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah diterapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan digunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, yaitu langkah-langkah dalam kontrol. Dalam proses pengendalian dibutuhkan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, menetapkan standar atau metode mengukur prestasi kerja. Standar yang dimaksud adalah kriteria yang sederhana untuk prestasi kerja, yaitu titik-titik yang terpilih di dalam seluruh program perencanaan untuk mengukur prestasi kerja tersebut, guna memberikan tanda kepada manajer tentang perkembangan yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua, melakukan pengukuran prestasi kerja. Pengukuran prestasi kerja idealnya dilaksanakan atas dasar pandangan ke depan, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dari standar dapat diketahui lebih dahulu. Yang ketiga, menetapkan apakah prestasi kerja sesuai dengan standar, yaitu dengan membandingkan hasil pengukuran dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Yang keempat, mengambil tindakan korektif. Proses pengawasan tidak lengkap bila tidak diambil tindakan untuk membetulkan penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya yaitu ada 4 tipe kontrol dalam pengendalian manajemen. Yang pertama, pengendalian dari dalam organisasi, yaitu pengendalian yang dilakukan oleh aparat atau pengendalian yang dibentuk dari dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengendalian ini bertugas mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan untuk melihat dan menilai kemajuan atau kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, pengendalian luar organisasi, yaitu pengendalian dilakukan oleh aparat atau unit pengendalian dari luar organisasi. Terdapat departemen atau lembaga pemerintah lainnya atas nama pemerintah. Selain itu, pengawasan dapat pula dilakukan oleh pihak luar yang tujuannya yang ditunjuk oleh suatu organisasi untuk meminta bantuan pemeriksaan atau pengendalian terhadap organisasinya, misalnya konsultan pengawas atau akuntan swasta dan sebagainya. Yang ketiga, pengendalian preventif. Pengendalian preventif adalah pengendalian yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksudnya pengendalian preventif adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan. Yang keempat, pengendalian represif. Pengendalian represif adalah pengendalian yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksudnya, dilakukan pengendalian preventif adalah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya tidak menyimpang dari yang telah direncanakan. Sekian, terima kasih.